Kebijakan Soekarno. Sejak diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, yang merupakan demokrasi yang mengusung nilai kekeluargaan tanpa adanya diktator. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tercetus akibat berbagai permasalahan pada demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Seperti sering terjadinya pergantian kabinet yang membuat pemerintahan tidak stabil dan timbul persaingan tidak sehat antara partai politik. Demokrasi terpimpin bersifat terpusat, sehingga membuat Soekarno menjadi pusat terpimpin yang kuat dan berkuasa atas semua lembaga. Oleh karena itu, anggota DPR dan MPR diangkat langsung oleh Soekarno sendiri. Soekarno juga menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan ini, Soekarno menyederhanakan jumlah partai politik melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Untuk mewadahi 10 partai politik tersebut, Presiden Soekarno membentuk Front Nasakom berdasarkan Masakom, atau Nasionalis, Agama, dan Komunis. Sayangnya, kebijakan ini tidak menciptakan demokrasi seperti yang diharapkan demokrasi terpimpin. Oleh beberapa pihak, Soekarno dianggap sebagai pemimpin diktator yang tidak terkontrol sehingga cenderung disalahgunakan kekuasaannya dan timbul berbagai pelanggaran. Kebijakan Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Selama 33 tahun, Orde Soeharto mendominasi segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Gaya kepemimpinan mengedepankan stabilitas dan pembangunan negara. Untuk mencapai tujuan Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto dalam pemerintahannya. Di antaranya yaitu pembubaran PKI, pelaksanaan pemilu yang lebih sederhana, wajibnya pendidikan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila, program KB, dan yang terakhir yaitu sekolah impres. Kebijakan Bahriddin Yusuf Habibie. Kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus pada politik di Indonesia. Habibie membuat kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. Beliau juga membuat kabinet pembukuan bank karena waktu itu banyak bank yang buka tetapi tidak berfungsi dikarenakan kekurangan nasabah. Selain itu, ada segelintir bank yang kurang bisa dipercaya dan bisa merugikan nasabah. Maka itu pula lahirlah kebijakan tersebut. Kebijakan pemisahan ABRI juga dilaksanakan pada tahun 1999, memisahkan TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya masing-masing, yakni TNI untuk bidang pertahanan, sedangkan Polri untuk bidang keamanan. B.J. Habibie juga membuat pemilu pertama di tahun 1999. Waktu itu, partai-partai politik yang ikut tergolong banyak, tidak seperti waktu Orde Baru, maka dari itu lebih demokratis. Ada juga kebijakan pencabutan surat izin untuk pendirian pers, atau biasa disingkat SIUPP, sebagai upaya penyaringan pers. Jadi, Presiden Habibie melihat dulu mana TV, koran, atau siaran radio yang isinya bagus. Kalau dinilainya kurang, maka SIUPP-nya tersebut akan dicabut. Kemudian, kebijakan terakhir yang dibuat oleh B.J. Habibie adalah pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN. Kebijakan Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Garis besar kebijakannya berkaitan dengan sosial politik. Kebijakan yang pertama adalah pembubaran departemen penerangan yang komunikasinya adalah satu arah. Dulu departemen ini semacam menteri. Gus Dur maunya kalau pemerintah memberi informasi ke rakyat, pemerintah juga seharusnya menerima informasi dari atau mengenai rakyatnya. Jadi komunikasinya dua arah. Gus Dur juga menegaskan bahwa harus ada penghematan anggaran. Karena saat itu rupiah lagi dalam kesulitan. Kemudian ada penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk upaya mengurangi upaya Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada pula kebijakan Tahmah Tionghoa. Apa itu? Awalnya waktu masa pemerintah Soeharto, orang-orang Tionghoa diminta untuk tidak memperlihatkan identitas mereka, entah
melalui nama, budaya, atau agamanya. Waktu masa pemerintah Gus Dur, kebijakan ini dihapuskan. Beliau disebut sebagai Bapak Pluralisme yang merangkul semua beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Gus Dur juga mengusulkan pembatalan TAP MPS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ditetapkan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Indonesia. Usulan beliau ini merupakan salah satu upaya mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, sekaligus sebagai langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, mendorong kebebasan dalam berideologi. Gus Dur juga membentuk sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi GTPK yang merupakan cikal bakal KPK yang baru secara resmi dibentuk pada masa pemerintahan Megawati. Kebijakan yang beliau buat dengan kabinet gotong royong yang dibentuk pada tahun 2001 berfokus pada sektor ekonomi. Program kerja Megawati yang paling besar itu adalah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi KPK pada tahun 2002. Hal ini penting sekali karena dulu polisi jasa hakim itu melakukan korupsi, padahal seharusnya mereka yang bertugas membersihkan korupsi. Megawati melaksanakan persiapan pemilu langsung pada tahun 2003. Dulunya presiden dipilih oleh MPR dari partai politik yang sudah diseleksi sama DPR dan DPD. Tapi kebijakan pemilu yang dibuat oleh Megawati ini membuka pintu bagi rakyat untuk memilih langsung presidennya. Jadi tidak lepas tangan begitu saja dengan pemilihan MPR. Megawati juga mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) yang dulu diajak oleh Soeharto untuk membantu perekonomian Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya malah memberikan rakyat seperti pencabutan subsidi BBM. Berakhirnya kerjasama dengan IMF membebaskan rakyat dari kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Pada tahun 2003 dan 2004 terjadi gerakan Aceh Merdeka, upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan berontak ini diatasi oleh Megawati dengan darurat militer. Jadi sempat ada konflik bersenjata di Aceh hingga akhirnya situasi mereda hingga seperti sekarang. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam 2 periode pemerintahannya bersama dengan Kabinet Indonesia Bersatu, kebijakan-kebijakan yang beliau buat itu kebanyakan berkaitan sama pendidikan. Beliau menyiapkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN pada tahun 2008. Misalnya, melalui bantuan langsung tunai atau BLT bagi rakyat miskin untuk mengatasi biaya subsidi BBM yang dicabut. Ada juga BOP dan BOS. SBY juga mengadakan konversi minyak tanah ke gas pada 2006 karena penggunaan minyak tanah dinilai lebih boros.
Maka dari itu, sekarang menggunakan tabung gas saja untuk mengurangi subsidi BBM. Ada juga program pariwisata Visit Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi, potensi wisata Indonesia ditingkatkan. Di media-media ditunjukkan kalau Indonesia juga punya segudang tempat wisata yang indah untuk menonjolkan kelebihan negara kita di sektor pariwisata. Bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional pendidikan atau BOP, dan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau bidik misi merupakan bagian dari anggaran 20% tadi untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah jadi hak mereka untuk menerima pendidikan. Kebijakan Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Presiden Jokowi membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara. Fokus pembangunan infrastruktur pun tidak lagi di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia. Pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pelabuhan dan bandara di sekitar perbatasan. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Penguatan ekonomi juga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menghadiri beberapa konferensi tingkat nasional seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Pada setiap konferensi, Presiden Joko Widodo mengajak para investor dunia agar bersedia menanamkan investasinya di Indonesia.